Ada dua tokoh rekaan yang saya kagumi. Pertama, Indiana Jones, seorang petualang fiktif sekaligus profesor arkeologi ternama. Tokoh yang diciptakan Steven Spielberg dan George Lucas ini mempunyai kemampuan untuk mengungkap rahasia di balik benda-benda kuno. Yang kedua, Profesor Robert Langdon, seorang simbolog, tokoh rekaan Dan Brown dalam karya-karya novel bestseller thrillernya. Tokoh fiktif ini diciptakan sedemikian rupa sehingga menjadi seseorang yang banyak tahu tentang teka-teki, rahasia perkumpulan kuno, simbol-simbol keagamaan dan kekuasaan di masa lalu, termasuk di dalamnya perkumpulan Illuminati dan Freemason. Nah, membahas mengenai Illuminati memang selalu menarik, terlebih bagi mereka kaum pecinta teori konspirasi. Banyak sekali teori-teori yang mengungkap adanya kelompok rahasia ini. Illuminati sendiri sudah dilarang sejak tahun 1784 oleh pemerintah Bavaria, sebab Illuminati memiliki tujuan untuk mereformasi tatanan dunia. Akan tetapi, tahukah kamu kalau ada secret society lain selain Illuminati? Bahkan, kelompok rahasia itu ada di Indonesia juga, tepatnya di kota Jakarta. Bangunan-bangunan bersejarah di kota Jakarta ternyata dibangun oleh para tukang batu paling legendaris dalam sejarah dunia. Mereka menamakan diri mereka sebagai Freemasonry. Sore itu, di area Museum Taman Prasasti Tanah Abang, Jakarta, hanya ada saya seorang diri memperhatikan satu persatu bekas kuburan yang oleh Pemprov DKI dijadikan museum. Saya mencari lambang-lambang Freemason. Saya berhasil menemukan simbol tengkorak dan tulang bersilang. Di Freemason, simbol ini dikenal sebagai konsep memento mori atau pesan ingat kematian yang juga merujuk ke sifat dunia ini yang cuma sementara. Tidak semua anggota Freemason bisa punya simbol kehormatan ini di nisannya. Hanya kalangan level tinggi dan Grandmaster saja. Katanya di sini ada 5 makam yang ada simbol ini, tapi saya hanya menemukan 3 saja. Saya juga berhasil menemukan simbol lain, sebuah heksagram di kedua sisi nisan Jekoller. Di nisan yang sama, saya juga melihat simbol Ouroboros, sebuah simbol kuno yang menggambarkan ular atau naga yang memakan ekornya sendiri. Simbol ini melambangkan keabadian, sekaligus menjadi salah satu simbol satanik.
Untuk memahami gerakan Primason yang pernah mengakar kuat di Jakarta, kita harus kembali ke masa ketika organisasi nasionalis pertama di Indonesia, Budi Utomo, baru saja didirikan. Primason ternyata menjalin hubungan yang sangat akrab dengan tokoh-tokoh awal pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dalam buku berjudul Tarekat Mason Bebas Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962 karya T.H. Stephen, Gedung Kimia Parma dulunya adalah rumah pemujaan yang dipakai Loji La Vertes. Loji ini dibangun di atas tanah hibah pemerintah Hindia Belanda pada 15 Februari 1830. Gedung loji seluas 20 x 27 meter dirancang oleh insinyur Belanda J. Trom yang juga kepala dinas pekerjaan umum dan gedung-gedung negeri. Bangunan ini terdiri dari 3 ruangan besar dan 6 kamar. Salah satu ruangan difungsikan jadi ruangan singgasana dengan atap yang sangat menjulang. Kaum Primason melakukan pertemuan berkala di gedung ini. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang punya kedudukan, termasuk orang-orang yang ikut perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sayang, saya tidak diperkenankan petugas keamanan masuk dan menjelajahi gedung untuk membuktikan adanya jejak-jejak sejarah Primason di dalamnya. Sebenarnya agak sebal juga tidak diperkenankan untuk masuk gedung Kimia Farma. Tapi saya paham posisi petugas, karena mereka hanya menjalankan perintah.